Pemirsa, berdalih kehujanan dan terburu-buru, seorang pengendara wanita kabur saat terjaring razia protokol kesehatan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sementara pengendara lainnya tak berdaya saat terjaring razia. Pengendara motor ini panik saat diberhentikan petugas Satpol PP di Jalan Tanah Abang 3 Gambir, Jakarta Pusat. Pengendara wanita ini berupaya agar tidak berurusan dengan petugas karena tidak bermasker. Ia mengaku terlambat kerja dan langsung melajukan kendaraan mengecoh petugas. Namun sejumlah pengendara motor yang bersembunyi saat menghindar tak berdaya dijaring petugas. Pengendara terjaring razia karena tidak bermasker. Turun ininya. Oh. Tadi dari mana, Pak? Dari mana? Jauh sih dari Keranji lagi. Keranji. Alasannya buru-buru, cuman kalau nanti kita rasakan juga kita mengingat keselamatan dia juga, keselamatan kita juga. Daripada nanti kita paksakan terus dia jatuh, akhirnya kita yang membahayakan warga juga. Jadi kita juga harus dalam bekerja juga memperhitungkan keselamatan warga dan keselamatan petugas sendiri. Lebih dari 21 orang yang terjaring razia protokol kesehatan diberikan sanksi sosial, yakni menyapu jalan. Petugas mengimbau agar masyarakat selalu mentaati aturan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Pemirsa, sebanyak 14.000 vaksin buatan Sinovac pagi tadi tiba di Aceh melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Sementara ribuan vaksin yang sedianya digunakan bagi tenaga medis di Kalimantan Tengah dikawal ketat petugas kepolisian hingga ke gudang milik Dinas Kesehatan. Ribu dosis vaksin Sinovac dari total 3 juta vaksin tiba dan langsung disimpan di gudang Dinas Kesehatan Aceh di Gecekaya Jatuh, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh. Vaksin ini merupakan tahap awal dan diprioritaskan untuk tenaga medis yang rentan berhubungan dengan pasien terpapar COVID-19. Sedangkan pemberian vaksin bagi masyarakat umum di Aceh akan dilakukan setelah vaksin untuk total 27.000 vaksin bagi tenaga medis. Ini diperuntukkan terutama adalah untuk tenaga kesehatan yang ada di seluruh Aceh, dan vaksinnya untuk sementara tetap disimpan di gudang vaksin di Gecekaya Jatuh, di gudang vaksin yang berada di gudang farmasinya Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dan akan didistribusikan menunggu arahan selanjutnya dari pusat. Sementara 14.680 vaksin Sinovac tiba di Bandara Jilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa pagi. Vaksin sementara disimpan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Penggunaan vaksin menunggu data dan uji klinis yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Diperkirakan vaksin akan digunakan pada tanggal 7 atau 8 Januari 2021, menunggu keputusan dari pemerintah. Kemungkinan tanggal 7, tanggal 8 baru ada keputusan untuk itu. Itu dengan catatan data yang dihasilkan, yang disodorkan dari uji klinis tahap 3, tidak ada yang membahayakan kesehatan masyarakat, karena masalah kesehatan tidak bisa uji coba gitu. Sementara itu, pasca kedatangan pihak kepolisian menjaga ketat belasan ribu dosis vaksin Sinovac sambil menunggu proses penggunaan serta kedatangan vaksin pada gelombang selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah targetkan dalam waktu 12 bulan vaksinasi COVID-19 akan selesai diberikan kepada masyarakat. Presiden Jokowi menghimbau meski vaksin sudah didistribusikan, namun protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Presiden menyampaikan targetnya dalam vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang akan rampung 12 hingga 15 bulan. Meskipun perkiraan dunia internasional, vaksinasi akan selesai dalam waktu 3 tahun. Presiden juga menghimbau kepada masyarakat, meski vaksin sudah didistribusikan, namun masyarakat tetap harus terapkan protokol kesehatan hingga vaksinasi selesai. Presiden berharap vaksinasi ini akan berhasil mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. 2 hari yang lalu, kemarin juga telah kita kirim dalam rangka untuk
menangani COVID ini, vaksin ke 34 provinsi sudah dikirim. Tahapan pertama memang baru dikirim 700.000 ke daerah-daerah. Udah. Tapi stok kita akan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700.000. Nanti akan dikirim lagi berikutnya, dikirim lagi berikutnya. Insya Allah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku, bulk, yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma, sehingga juga langsung nanti jadi kirim ke daerah. Ya, meski telah didistribusikan, namun vaksin Sinovac belum mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. BPOM menjelaskan izin edar darurat masih menunggu hasil uji klinis fase 3. Sesuai dengan standar WHO dan best practice internasional, bahwa pemberian EUA itu harus sudah menyelesaikan 3 bulan pemantauan uji klinik fase 3. Nah, itulah yang sedang kita tunggu finalisasinya, ya, sedang dalam tahap finalisasi oleh peneliti yang di Bandung, ya, kemudian nanti dianalisis, dan itulah menjadi data dukung dalam pemberian emergency use authorization. Ya, pastinya kan sebelum penyuntikan sudah harus ada EUA-nya. Dan pemerintah juga sudah merencanakan tanggal penyuntikan tersebut, tentunya berdasarkan juga perkiraan-perkiraan kapan EUA akan diterbitkan oleh Badan POM. Oke, itu yang pasti sudah akan memenuhi syarat keamanan, kesehatan dan mutu, termasuk resiko ya Bu ya? Pasti. Pertama keamanan dulu, ya. Keamanan ini adalah menjadi hal yang utama. Ini yang kita amati mulai dari dia uji preklinik, uji pada hewan, ya. Tidak ada yang diulur-ulur dalam pemberian EUA ini. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa pemberian EUA harus sudah memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan standar WHO, standar internasional, best practice secara internasional, ya. Itulah yang kita tunggu, tidak ada mengulur-ulur atau apa, tetapi kami menunggu sampai benar-benar sesuai dengan standar tersebut, ya. Tentunya standar tersebut digunakan untuk memastikan keamanannya dari vaksin tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan publik. Apakah BPOM akan jujur dalam konteks transparan ya Bu, mengenai manfaat di atas resiko yang bisa ditimbulkan akibat vaksinasi terhadap semua masyarakat yang membutuhkannya? Pasti ya, BPOM harus sebagai otoritas obat harus bekerja secara independen, berintegritas, dan transparan. Apa buktinya bahwa kita melakukan transparansi, bahwa BPOM tidak melakukan sendiri dalam mengevaluasi hasil uji klinik tersebut atau memutuskan untuk kajian tersebut dapat diberikan persetujuan atau tidak. BPOM mempunyai satu board, ya, satu advisory board, yaitu Komnas, Komite Nasional Penilai Obat, yang terdiri dari beberapa pakar. Di samping itu juga ditambah dengan anggota ad hoc, ya, anggota ad hoc. Pemirsa, kasus jenazah pasien COVID-19 yang tertukar di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Pihak rumah sakit dan Pemkot Bogor telah mengevaluasi dan meminta maaf kepada masyarakat. Saya pengen tahu mama saya di mana. Gue pengen lihat mama gue di mana. Kita nggak masalah mau saya meninggal COVID, nggak masalah Pak. Kita cuma pengen mau pulang udah. Tadi waktu tes. Keluarga pasien melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat karena petugas forensik keliru menempatkan jenazah pasien COVID-19 hingga tertukar dengan jenazah lain yang bukan keluarga. Gimana itu? Tolong Pak, jangan sampai. Tertukarnya jenazah terjadi masih di ruang forensik sehingga petugas pun menukar kembali sesuai data yang ada. Terkait kasus ini, Wali Kota Bogor mengakui kesalahan jajarannya. Ya, evaluasinya 2. Pertama, di ruangan tidak boleh kosong tiket. Dan yang kedua, setiap ada pasien yang meninggal langsung ditempel identitas label supaya tidak tertukar. Itu aja. Sementara pihak rumah sakit juga mengakui kesalahan dan meminta maaf pada masyarakat. Kasus ini sudah terlanjur viral setelah videonya beredar di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah dinyatakan positif COVID-19, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya di kawasan Gedung Geraha di Surabaya. Untuk mengisi waktu luang, Kofifa mencuci baju sendiri tanpa mesin cuci dan olahraga. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak saat ditemui di kantornya. Emil menjelaskan kondisi Gubernur Jawa Timur terus membaik karena tidak ada gejala apapun. Hal ini dikategorikan sebagai OTG. Sementara itu, tim dokter selalu memberinya vitamin agar lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali melayani masyarakat Jawa Timur. Kondisi Ibu Gubernur alhamdulillah sehat. Dan untuk pemulihan, Ibu Gubernur juga salah satu yang mengawal berdirinya rumah sakit lapangan Indrapura, di mana di sana memang untuk pasien tanpa gejala atau gejala ringan, fokusnya lebih kepada suplemen dan juga bagaimana melakukan aktivitas yang meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi yang kami pahami tentunya Ibu juga akan menerapkan itu. Kalaupun mungkin viral Ibu mencuci baju atau juga berolahraga, bersepeda, itu adalah maksud saya bersepeda menggunakan alat, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan. Pemirsa, hidup di lapas yang padat, apalagi over kapasitas, tentu susah untuk menjaga jarak. Itulah yang dialami 37 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blitar yang positif terpapar COVID-19. Untuk kedua kali, napi di Lapas Blitar terkonfirmasi positif. Sebelum 37 napi yang positif bulan ini, November lalu 28 orang juga sudah lebih dulu terkonfirmasi positif. Klaster lapas ini berawal dari gejala klinis yang dialami beberapa tahanan. Tes usap lalu dilakukan kepada 45 napi dan hasilnya 37 orang positif. Saat ini lapas kelas 2B Blitar menampung 450 narapidana padahal kapasitasnya hanya 132 orang. Over lebih dari 300%. Menjaga jarak memang salah satu cara menghindari corona. Jika napi di Blitar tidak kuasa untuk tidak berdesakan, lain lagi dengan Richard Mulyadi. Cucu konglomerat Kartini Mulyadi membagikan foto pergi liburan ke Bali berduaan dengan pasangannya. Tetapi Richard hanya berdua saja di dalam pesawat berkapasitas 100 lebih kursi. Alasannya tentu karena takut terpapar corona. Jika ongkos ke Bali sebutlah paling murah 800.000, maka membeli 135 kursi harus merogoh kocek 100 juta lebih. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam mengawasi penyaluran dana hibah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. BPK dilibatkan agar penyaluran tepat sasaran dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara. Memasuki tahun 2021, realisasi berbagai program dalam memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus digenjot pemerintah. Termasuk penyaluran dana hibah dari Kemenparekraf untuk para pelaku usaha hotel dan restoran, serta ekonomi kreatif, agen perjalanan, dan pemandu wisata. Dalam penyaluran dana hibah ini, Kemenparekraf melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita akan terus berkoordinasi karena kita harus pastikan program-program ini tereksekusi dengan baik, penyerapannya juga kita pastikan bisa optimal untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dana hibah pariwisata menjadi salah satu program bantuan untuk membantu para pelaku usaha bertahan di tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, digandengnya BPK akan menekan penyalahgunaan dana hibah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.